target kurikulum ya tetap akan kita sesuaikan dan sudah kita tuangkan di dalam kurikulum tentang kesatuan pendidikan di sekolah kita. Nah, untuk KPAI ini apakah ada langkah khusus kaitannya dengan monitoringnya yang nanti tadi Pak Jumeri menyebutkan 2 bulan nanti akan dievaluasi, mungkin apakah ada langkah khusus untuk ikut mengumpulkan data-data sebagai bahan evaluasi nantinya? Tentu ya Pak Anhar, jadi tahapan yang kita lakukan itu kan seperti beberapa waktu lalu kita kan melakukan pengawasan langsung ke satuan pendidikan ya. Kemudian minggu lalu kita rapat koordinasi nasional dihadiri oleh Pak Wamenkes, Ketua Komisi 10, kemudian Kementerian Pendidikan dan para kepala dinas pendidikan kesehatan se-Indonesia dan perwakilan sekolah. Alhamdulillah pesertanya juga cukup banyak, ada 550 lebih. Dan pasca PTM ini berlangsung, tentu kita akan juga melakukan pengawasan lagi ya, untuk melakukan rechecking apakah memang sudah ada pergerakan perbaikan, sudahkah bergeser dari sekian persen yang masih belum siap tadi. Saya kira ini akan terus kita pantau, mudah-mudahan ke depan satuan pendidikan kita jauh lebih aman, jauh lebih safety, jauh lebih memberikan perlindungan terbaik buat anak-anak kita. Ini saya kira tidak mudah, saya kira bukan baik bagi kita ya. Beberapa negara pun belum ada yang 100% ya. Sebagian memang masih ada yang 50%, 80%, tentu melihat kondisi situasi COVID di suatu negara. Saya kira Indonesia juga berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia karena kondisi geografis yang berbeda, tantangannya juga berbeda. Tapi bagi daerah-daerah pulau, saya kira memang jauh lebih enak sekarang ini. Teman-teman yang di pulau-pulau kecil itu sudah pembelajaran tatap muka sudah lama ya. Kenapa? Karena memang terpisah, kasusnya juga sangat sedikit ya. Hal-hal seperti itu saya kira menjadi lebih bahagia lah bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di pulau-pulau kecil. Karena PTM sudah lama dilaksanakan, guru-guru juga jauh lebih mudah ya melakukan proses pembelajaran. Karena daring ini kan banyak guru-guru kita yang tentu jauh lebih berat ya dibandingkan pembelajaran tatap muka. Persiapannya harus lebih berat ya. Kemudian inovasi-inovasi untuk anak kita agar tidak jenuh juga jauh lebih menantang. Ya, hal-hal seperti itu saya kira satu sisi rindu anak-anak kita kembali ke sekolah, tetapi lagi-lagi sekolah harus benar-benar ready. Ya, ready untuk semuanya saya kira. Termasuk juga memastikan perubahan perilaku pada anak-anak kita. Itu saya kira Pak Anhar, Pak Kepsek, mohon izin saya tidak bisa sampai akhir karena ada beberapa pertemuan yang kami akan ikuti. Baik, ini juga menjadi akhir pembahasan. Pak Susanto, terima kasih. Pak Joko Winarno juga, terima kasih sudah menyempatkan waktu di awal jam sekolah wawancarai. Selamat bertugas kembali, beraktivitas kembali, semoga lancar nantinya. Kami tunggu. Amin, amin. Mohon doa restunya Pak Susanto. Terima kasih, sukses Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MK, tentu sangat diharapkan agar proses ini nantinya menghasilkan evaluasi yang terus lebih baik begitu ya. Nah, kita akan coba rangkum poin-poin penting apa yang perlu kita perhatikan di awal PTM ini mulai diberlakukan bersama dengan Kamar Berita MKFM Yogyakarta. Sudut pandang. Dari Kamar Berita MKFM ada produser Kamar Berita sahabat Rara Meza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PTM sudah diwajibkan opsinya, tidak diwajibkan PTM-nya tapi opsinya wajib dibuka oleh sekolah dengan kriteria tertentu tadi, sedangkan
dilaksanakan atau tidak dikembalikan ke siswa atau wali. Nah ini sudah jalan 3 hari ya tadi ya untuk SMPN 13 Semarang. Kamar Berita melihat seperti apa nih? Ya baik, ini tentunya ini menjadi sebuah dilema juga begitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ini bisa jadi menjadi angin segar juga bagi para siswa, bagi para guru yang memang sudah sekitar 1,5 tahun lebih begitu ya. Mereka belajar dari rumah, mereka belajar secara daring begitu, tidak ada proses sosialisasi secara langsung begitu. Nah, tetapi memang banyak pertimbangan yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak begitu. Dan di sini ketika memang dari DPR bersama Kemendikbud yang sudah melakukan rapat bersama dan menghasilkan keputusan untuk diperbolehkan begitu untuk melaksanakan PTM bagi sekolah-sekolah yang memang sudah siap dan berada di level 1, 2, 3, tentunya ini menjadi kesempatan juga untuk kita tentu memperhatikan kembali begitu proses pendidikan yang ada di sekolah begitu. Dan ketika kita melihat jauh ke belakang memang ada banyak permasalahan pendidikan ketika berbicara sekolah daring atau PJJ begitu, baik dari aspek menurunnya tingkat pemahaman siswa, lalu juga kondisi psikologisnya, lalu juga dari segi fasilitas yang memang mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa maksimal begitu dari segi sarana prasarananya begitu. Dan di sini dari hal ini memang di sisi lain juga pembelajaran tatap muka ini ketika dilakukan ada resiko-resiko tertentu begitu, dan ini yang harus diwaspadai sahabat Rosyid dan sahabat MK, harus dicarikan solusinya dan juga diantisipasi oleh seluruh pihak, baik dari potensi-potensi yang dikhawatirkan akan menimbulkan klaster sekolah karena ada beberapa sekolah yang memang sudah mulai uji coba tatap muka, sudah mulai 3 hari atau 2 hari begitu, tetapi justru di sana menimbulkan kerumunan. Dan bahkan dari evaluasi KPAI ada beberapa anak yang secara formalitas sudah memakai masker sesuai SOP, tetapi ketika di lapangan pelaksanaannya ini tidak dipakai. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dari segi kedisiplinan protokol kesehatan atau prokes ini juga masih rendah begitu sahabat Rosyid dan sahabat MK. Dan ketika melihat begitu ya di masa pandemi seperti ini secara nasional ini anak-anak memang harus dijaga begitu untuk mobilitasnya, dan dari sisi vaksinasi ini juga penting sekali untuk kita dorong agar anak-anak ini bisa dipercepat begitu untuk proses vaksinasinya begitu, karena dari satu hal vaksinasi ini bisa menjadi salah satu hal untuk mencegah juga penularan COVID-19 begitu. Dan di sini harus ada pengawasan juga dari seluruh pihak, baik dari orang tua yang menunggu anak jangan sampai menimbulkan kerumunan, lalu dari anak-anak itu sendiri ketika kita melihat dari usia-usia SMP, SMA ini mungkin kita bisa percaya begitu ya sahabat Rosyid dan sahabat MK, mereka bisa menjaga diri dan bisa melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika berkaca PTM dilaksanakan di tingkat bawah begitu, di tingkat SD, di tingkat TK, tentunya ini berbeda secara perilaku anak, secara kedisiplinan dan juga kesadaran anak-anak itu sendiri, karena mereka juga sudah berada di masa-masa bermain begitu, dan 1,5 tahun ini waktu yang cukup lama dan mereka sangat rindu tentunya dengan teman-temannya, sehingga di sini ada potensi-potensi akan menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga pendidikan bagi mereka, pemahaman secara literasi ini juga penting untuk dilakukan begitu, sehingga di sini harus ada kerjasama dari seluruh pihak begitu. Dan selain memperhatikan tingkat persebaran pandemi di setiap wilayah, mungkin didasarkan dari data Dinas Kesehatan, dari tingkat persebaran zonanya, zona merah, zona orange dan lain sebagainya, dan tingkat level PPKM-nya yang menjadi perhatian juga untuk bagi para pihak sekolah dan juga pemerintah daerah. Ini juga penetapan PTM dengan segala resikonya ini juga harus memperhatikan akar masalahnya, itu karena kita berada di masa pandemi sehingga faktor kesehatan ini harus menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan begitu. Dan di sini ketika
pelaksanaan PTM sudah dilakukan di beberapa daerah begitu ya. Ini harus dilakukan secara ketat begitu. PTM yang ketat yang dipatenkan hingga pandemi usai ini pemerintah harus tegas ketika ada tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi dan juga bertanggung jawab terhadap perhatian pada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan untuk penerapan PTKM begitu, dari tenaga pendidik yang perlu untuk menggencarkan penanaman kebiasaan menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi si anak-anak tersebut ini dari virus COVID-19. Dan ini tidak hanya di sekolah, tapi penerapan literasi terkait dengan protokol kesehatan ini juga harus dilakukan juga oleh orang tua, sehingga di sini ada dua sinergi, pengawasan dari pihak sekolah dan juga pengawasan dari orang tua. Dan ini juga sahabat Rosyid dan sahabat MK, penting juga untuk pemerintah untuk tetap melindungi mereka dengan mengupayakan vaksinasi seluruh pelajar. Kalau di Yogyakarta ini sudah cukup banyak begitu ya. Kemarin kita mendengar banyak beredar vaksinasi khusus pelajar begitu. Nah, ini harapannya ini menjadi pendorong agar pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara aman dan juga lancar begitu. Dan kalau kita tadi mendengar dari Pak Susanto bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari infrastrukturnya, infrastruktur sekolah termasuk dari segi sarana prasarana, lalu juga protokol yang ada di sekolah, SOP, dan termasuk juga secara aspek psikologis ini sahabat MK, ada perubahan perilaku warga masyarakat termasuk para siswa yang jangan sampai justru ketika masuk sekolah ini literasinya kurang begitu ya, justru ada hal-hal efek psikologis yang malah terjadi seperti bullying dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus diantisipasi sehingga pengawasan dari berbagai pihak dan juga perbaikan-perbaikan ini harus dilakukan begitu, karena dari pihak pemerintah pun dari Kemendikbud akan terus mengevaluasi, 2 bulan selanjutnya akan dievaluasi, dan kita harapkan bahwa evaluasi ini betul-betul nantinya akan menjadi hal yang bisa diperbaiki begitu dari segala permasalahan-permasalahan yang ada ketika PTM ini dilakukan begitu. Dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Joko begitu ya, salah satu contohnya di Semarang bahwa ada materi tentang protokol kesehatan, lalu juga dengan sistem shift begitu, dan juga tentu dengan memperhatikan target kurikulum yang ada begitu sahabat Rosyid. Ya, kita tunggu semoga nanti evaluasinya betul-betul baik begitu ya, tidak menemukan permasalahan-permasalahan. Sahabat Rara, kita berbincang lagi di Inspirasi Pagi sudut pandang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MK, Anda sebagai masyarakat juga punya peran ya, ikut menyampaikan bentuk-bentuk evaluasi. Tadi sudah disebutkan ke dinas setempat, dalam hal ini dinas pendidikan setempat berarti wilayah daerah istimewa Yogyakarta, jika PTM-nya sudah berlangsung atau bahkan sebelum berlangsung pun masukan-masukan sudah bisa disampaikan di dinas setempat. Baik, kita akan lanjutkan Inspirasi Pagi kita kali ini di segmen berikutnya. Nanti ada segmen Tahukah Anda setelah yang berikut ini.